Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM 220201070602 dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan malam kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joko Saharyanto, SEMM, CPOD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel di mana tentang kasus isu etika PHK massal oleh Blibli dan hak pekerja di era digital. Nah, di sini dijelaskan bahwa etika bisnis merupakan komponen penting dalam sebuah praktik usaha modern yang menekankan tanggung jawab moral perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Nah, termasuk karyawan. Di tengah arus digitalisasi dan efisiensi operasional, muncullah berbagai isu etis. Salah satunya adalah praktik pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK massal oleh perusahaan e-commerce besar seperti Blibli. Nah, pada pertengahan tahun 2025 sendiri, Peta Global Digital Niaga Tbk atau Blibli melakukan PHK terhadap lebih dari 500 karyawan sebagai langkah efisiensi. Nah, tindakan ini memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak transparan dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan. Nah, untuk sektor bisnis yang terdampak sendiri adalah sektor dari kasus ini adalah e-commerce dan startup digital, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis digital. Nah, persaingan ini semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen serta tekanan untuk mencapai profitabilitas menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan struktur organisasinya. Nah, Blibli sendiri sebagai salah satu pemain besar di sektor ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya. Nah, untuk hak pekerja dalam kasus PHK massal, di mana isu utamanya dalam kasus ini hak pekerja dan praktik tenaga kerjaan Blibli dinilai tidak cukup transparan dalam menyampaikan alasan PHK kepada publik maupun internal perusahaan. Nah, jadi karyawan terdampak mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan tidak semua memperoleh kejelasan mengenai pesangon atau program pendampingan pasca PHK. Nah, praktik ini menyebabkan pertanyaan tentang komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan dalam perlindungan pekerja. Kemudian di sini ada analisis menggunakan teori etika bisnis, di mana ada etika deontologi, di mana menurut teori ini tindakan harus berdasarkan kewajiban moral, bukan hanya hasil. Nah, dalam konteks ini, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan pekerja secara adil dan manusiawi, di mana keputusan PHK yang mendadak tanpa komunikasi yang memadai bertentangan dengan prinsip dan kewajiban moral tersebut. Kemudian, etika utilitarianisme, di mana etika ini menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Nah, dari sudut pandang perusahaan, PHK mungkin dianggap membawa efisiensi dan menyelamatkan bisnis. Namun, kerugian yang ditimbulkan kepada ratusan karyawan dan keluarganya justru menjadikan tindakan ini kurang etis karena tidak memaksimalkan kesejahteraan bersama. Nah, kemudian ada etika keutamaan atau virtue etnis, di mana teori ini berisikan tentang menekankan pada karakter dan kewajiban perilaku pelaku tindakan. Nah, di mana dalam kasus ini karakter perusahaan yang ideal seharusnya menunjukkan empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang etis. Nah, namun keputusan Blibli menunjukkan kurang kepekaan terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu di sini ada pun dampak dari isu etika bisnis. Nah, di mana reputasi Blibli terancam menurun akibat persepsi negatif publik dan konsumen. Kemudian karyawan yang masih bertahan juga dapat mengalami penurunan loyalitas terhadap karyawan.
Nah, karyawan yang terdampak mengalami tekanan psikologis, kehilangan pendapatan, dan ketidakpastian masa depan. Nah, terhadap masyarakat sendiri, di mana kasus ini berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, khususnya di kalangan tenaga sektor digital. Kemudian, adapun rekomendasi solusi berbasis etika bisnis, di mana transparansi komunikasi perusahaan harus membuka dialog terbuka dengan pekerja sebelum melakukan PHK untuk mencegah terjadinya atau mempersiapkan diri secara emosional dan finansial. Nah, kemudian mengadakan program reskilling dan outplacement, menyediakan pelatihan ulang bagi karyawan agar memiliki keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan besar. Nah, kemudian ada pendampingan pasca PHK atau CSR perusahaan dapat difokuskan untuk mendampingi karyawan yang terkena dampak. Nah, tidak hanya secara finansial, namun juga bisa secara psikologis. Kemudian kebijakan etis berkelanjutan, di mana perusahaan perlu merumuskan kebijakan internal berbasis nilai-nilai etika bisnis untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Nah, kesimpulan dari artikel ini, di mana kasus PHK massal oleh Blibli mencerminkan tantangan besar yang dihadapi sebuah perusahaan digital dalam menyeimbangkan efisiensi bisnis dan tanggung jawab etis. Nah, dalam konteks ini, etika bisnis sangat berperan penting untuk memastikan bahwa keputusan manajerial tidak hanya mempertimbangkan aspek finansialnya saja, tetapi juga dampaknya terhadap manusia dan masyarakat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, praktek bisnis yang berlandaskan etika menjadi kunci penting untuk keberlanjutan usaha dan kepercayaan publik di era digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.